Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini sebenarnya ini video harusnya gue bikin nanti. Cuman gue pikir-pikir gak ada salahnya gue bikin sekarang nih. Kenapa gue bikin sekarang nih? Belum waktunya sebenarnya ini karena rencananya video ini nanti mau gue bikin setelah gue 100.000 subscriber atau setelah gue ngedapetin, kalau di YouTube itu istilahnya kayak plang gitu ya, silver button gitu lah. Landingnya itu nanti. Cuman gue pikir-pikir, udahlah, gue jelasin aja sekarang gitu. Karena ini jadi satu hal yang tertahan gitu. Gue nggak bisa cerita gitu jadinya, karena memang belum tercapai kan. Sekarang baru berapa ya, gue lupa ya. Gue nggak pernah terlalu begitu merhatiin sih. Jadi gue sekarang udah sampai tahap ya udahlah gitu. Ya udahlah, kalau dulu mungkin awal-awal mungkin itu jadi suatu target ya. Memang kita melakukan sesuatu itu katanya perlu target dan perencanaan yang matang dan diiringi juga dengan usaha dan doa gitu. Nah, yang mau gue ceritain ini adalah hal yang sebenarnya adalah bentuk perhatian dari kawan-kawan. Gue mau ucapin terima kasih tuh buat kawan-kawan yang udah sampai sedemikian gitu. Berarti dia nggak sekedar nonton, tapi dia merhatiin dan detailing gitu. Dia pengen dapet sesuatu, nonton Ras Tiga Rasi itu dapat sesuatu yang lebih gitu, dan mungkin itu yang nggak bisa gua hadirkan, nggak bisa dan mungkin belum bisa gua hadirkan. Jadi apa itu? Yaitu namanya sebuah tontonan. Mungkin gua belum bisa menghadirkan kualitas gambar yang baik, kualitas suara yang baik. Jadi beberapa pemirsa Ras Tiga Rasi ada yang nyaranin kan, awal-awal nyaranin, "Bang, frontal banget, Bang, kameramennya ganti aja Bang, gambarnya goyang-goyang." Oke, itu diantaranya. Terus ada juga yang nyaranin, "Bang, kalau boleh saran, mohon maaf nih, kalau boleh saran pakai mic Bang, pakai clip on, biar suaranya nggak jauh, biar suaranya dekat apa gimana gitulah." Pokoknya ada yang nyaranin gitu. Bahkan teman-teman terdekat juga yang ya berarti bukan deket ya, kalau deket mah nggak pasti tahu ya. Pokoknya ada teman-teman lah, teman-teman kasih tahu kalau bisa pakai mic biar suaranya lebih bagus, lebih jelas, lebih apa gitu. Oke, jadi kenapa gue sampai saat ini belum menggunakan itu gitu, menggunakan hal tersebut, itu karena memang janji awal atau trigger gue gitu. Oke, ini gue ceritain runut-runutannya ya. Runut-runutannya ini sedikit agak panjang, tapi kalau teman-teman mau nonton silahkan. Kalau teman-teman kira kayaknya nih gue skip nih kali ini, silahkan, nggak apa-apa. Jadi awal gue bikin konten Ras Tiga Rasi ini sebenarnya account ini tadinya cuma buat support. Jadi sebelumnya gue itu udah bikin namanya Ras Tiga Rasi Diary. Sekarang jadi RGD Project. Gue bikin itu bersama beberapa kawan gitu. Cuman karena satu dan lain hal, akhirnya kami terpecah lah gitu ya. Gue nggak usah sebutin detailnya. Pokoknya kayak kami terpecah gitu. Salah gue karena gue mungkin sebagai yang tua di situ mungkin kurang bisa ngomong atau manage-nya gitu ya. Jadi singkat cerita terpecah. Itu terdiri dari beberapa orang. Nah, itu pecah karena satu hal. Nah, cuman dia karena Ras Tiga Rasi ini branding gue, jadi namanya gue ambil itu konten menjadi RGD, singkatan dari Ras Tiga Rasi Diary.
RGD Project gitu. Kontennya masih ada. Konten itu kami sudah tidak berkonten lagi di situ gitu, karena dengan endingnya kami kemas tentang stop gitu. Menyayangkan juga sih, mungkin kalau dibikin lagi mungkin bisa lebih seru lagi ya. Cuman oke, itu kita pinggirkan. Mungkin nanti kalau udah 100.000 subscriber kita akan ceritain lagi detailnya, atau mungkin ada yang pengen nanya gue secara personal atau japri, boleh monggo gitu. Gue nggak pengen memperdalam yang itu gitu. Yang pengen gue jelas kenapa kok gue kok gambarnya goyang-goyang, kok gambar suaranya jauh gitu, nggak pakai mic. Oke, buat teman-teman, mungkin ini buat motivasi nih buat teman-teman yang baru mau mulai berkonten. Intinya gini, bilikin aja sambil nyantai. Intinya gue pengen nunjukin bahwasanya lu tuh berkonten aja gitu, posting aja. Kalau kita dari awal udah sibuk mikirin pakai gadget apa, pakai barang apa, pakai beli ini, kita nggak mulai untuk berkonten. Padahal di luar sana banyak konten kreator yang awal mulanya juga pakai handphone doang, pakai kamera seadanya, dan mereka bisa jadi gede. Gue tertrigger di situ, gue juga bisa gitu, gue juga bisa. Intinya sih gue tertrigger dari situ. Nah, berunut sedikit ke belakang, memang kalau kita bikin sesuatu ada triggernya, itu tuh jadi pecut, jadi kayak tar gitu. Jadi gue juga pengen nunjukin. Jadi di RGD itu juga ada konten podcast. Salah satu tim gue lah, salah satu di grup gue itu bilang, kalau mau bikin podcast narasumbernya yang ngetop dong, yang terkenal, yang ini bla 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 bla. Jadi penontonnya banyak. Nggak salah, bener. Cuman kita kan mesti introspeksi ke dalam, mesti melihat ke dalam. Kita ini siapa? Bisa ngundang mereka, bisa ini. Kita punya apa? Gitu kan? Kalau kita mungkin bukan siapa-siapa, tapi kita punya pulus yang banyak, kita bisa undang itu siapapun dia, karena uang yang bicara. Walaupun lo nggak ngetop, kalau lo punya duit, lo bisa undang orang ngetop untuk datang. Tapi udah kita bukan siapa-siapa, kita nggak punya apa-apa, berharap untuk dapat bisa orang top. Yang menurut gua itu too high sih, terlalu tinggian gitu. Jadi daripada kita sibuk berkutat di situ tapi kita nggak ada kemampuan, mending kita maksimalkan aja kemampuan kita. Kita maksimalkan teman-teman kita nih yang notabene juga punya kemampuan. Hanya awal mula Rasti Garasi, gue ngobrolnya juga podcast gue sama mungkin orang nggak kenal dia siapa sih, tapi mungkin orang di komunitas, di circle-nya dia tahu, dan dia yang dibahas ini mungkin secara global orang tahu. Alhamdulillah tuh banyak juga tuh viewernya. Gue bahas Holden, konten pertama yang bahas yang banyak viewernya tuh waktu itu Holden. Cuman kan gue merasa stuck. Wah, gue Holden apa lagi yang gue bahas nih gitu. Akhirnya gue ngebahas Vespa. Jadi awal gue bikin konten Rasti Garasi, gue juga masih ngeraba-ngeraba. Gue belum tahu kalau kata istilah YouTube tuh niche gue apa, niche gue apa gitu. Niche-nya di Vespa kah, atau dimasak, atau dimakan-makan. Gue sempat bikin juga konten makan-makan. YouTube gue yang satu lagi itu namanya Rasti Garasi Story. Gue bikin itu makan aja tuh isinya tuh. Jalan-jalan pakai Vespa makan, Rasti Garasi Story. Teman-teman boleh tengokin. Gitu. Nah, balik lagi. Kisah gambar gue yang goyang-goyang. Bahkan ada netizen yang bilang, Bang Eman, ganti aja kameramennya, gambarnya goyang-goyang. Kameramen gue itu karena gue
ya YouTuber seadanya. Gue cuma pakai handphone doang. Kameramen gue itu bini gue gitu. Sempet waktu awal-awal itu anak gue pakai kamera tuh, kayak kamera mirrorless gitu. Itu anak gue tuh. Terus bini gue, terus anak Jatiasi skuter, iya. Terus sekarang Tony. Sampai hari ini sekarang video ini dibuat, gue masih pakai kamera handphone, masih pakai handphone. Teman-teman deket gue pada bilang pakai mic, pakai ini. Netizen juga bilang pakai mic bang, kalau boleh saran pakai ini. Nah mungkin sekarang gue mau kasih tahu ke teman-teman tanpa bermaksud gue menyombongkan diri atau apalah gitu. Sebenarnya ini gimbal. Ini gimbal nih dilakban lagi sama anak gue. Ini gimbal yang gede ini buat gimbal yang gede ini buat kamera. Buat kamera digital. Buat kamera digital nih teman-teman. Nah, nih. Cara nih gini nih. Ntar kameranya, wah ininya berudul nih. Ini taruh di sini nih. Ini lama nggak dipakai tau nggak? Saking lamanya nggak dipakai, ini harusnya karet nih sininya. Saking lamanya nggak dipakai. Ini gue beli cuman dipakai 1 kali buat bikin short movie. Tuh. Ini yang apa namanya? Ini yang handphone kamera buat kamera digital. Ya, jadi gua ada gitu. Ada. Terus ini yang handphone. Ini handphone. Dia lebih kecil. Tuh, ini handphone nih, sama. Handphone, naruhnya lagi gimana nih? Nah, gini, ya. Ini tuh apa namanya? Stabilizer atau orang-orang menyebutnya gimbal. Jadi dari awal gue udah memiliki nih gear ini, gue udah milikin gitu. Gimbal kayak gini-gini gue udah milikin biar stabil. Namanya kita bikin short movie gitu kan. Kenapa nggak gue pakai? Gue pengen konten gue emang bener-bener gue pakai handphone aja gitu. Satu itu, kedua kalau gue pakai gimbal gini, gue mau ngambil itu jadi gue yang canggung sendiri, tau nggak lo? Jadi gue bawa-bawa kayak gini, wah konten menarik perhatian orang. Kalau gue pakai handphone doang, kan ya dia tinggal gini doang. Gue nggak. Jadi gue biar lebih confidence gitu, malah dengan alat yang sederhana gitu. Gue udah ada, cuman nggak gue pakai. Dan gue pengen nunjukin ke diri gue sendiri dulu gitu. Gue bisa ngelakuin, gue bisa berkarya, gue bisa bikin konten walaupun nggak bagus, walaupun gambarnya goyang-gaying, gue tetap gue bikin konten, gue harus bikin konten gitu. Pakai ini. Yang kedua mic juga gue udah ada cuy. Nah ini kemarin gue pakai buat nge-MC di Elders nih, gue kemarin pakai ini nih. Nah kalau ini mic yang buat kamera nih. Ini mic buat kamera. Jadi ini transmitter ya, apa istilahnya? Ini masukin ke kamera nih, masukin ke kamera, cekrek. Nah ini ternyala. Nah ini taruh di pinggang micnya, ininya taruh di pinggang, sumpetin, ntar nih ditempelin di baju nih. Tinggal ngomong deh, tinggal ngebacot di sini. Ntar suaranya masuk tuh ke dalam kamera. Nah yang ini yang buat handphone nih. Tapi ini handphone iPhone. Nah ini dulu nih. Tapi nggak apa-apa, ntar berkesinambungan ya. Nih. Nah ini Seremonic mereknya kalau ini nih. Karetnya nih. Ini taruh di sini nih kayak orang-orang. Oh kayak orang-orang kalau konten nih taruh pakai ini gitu, pakai mic-nya gitu. Ini repeaternya di sini juga ada. Nih ininya nih. Ini yang buat handphonenya. Colokin, mencrot gitu lah, tuh mencrot gitu ya, kalau masukin gini tuh. Ini ada nih, gitu. Ini pun gue pakai cuman sekali 2 kali doang. Ini cuma gue pakai sekali 2 kali doang. Ini.
Nah, ini nyambung sama ini nih. Ini iPhone. Ada yang bilang, bang, lu pasti pakainya yang iPhone yang gini-gini. Gue juga sebenarnya males nih pakai iPhone gini. Jujur aja gue gaptek banget. Gue gagal apa? Gagap teknologi, gaptek. Ini gue pakai iPhone. Ini disaranin sama anak gue. Karena anak-anak gue tuh malah pakai iPhone, gue pakai Android aja. Gue senengnya pakai itu gitu. Gue senengnya pakai handphone jadul, cuy. Ini anak gue. Wah, kalau bapak nggak mau pakai stabilizer, ya kan, bapak pakai iPhone itu bagus, ya gitu ya. Gue nurut ya, karena gini teman-teman, ini coba diperhatikan ya. Saat kita berkarya buat orang lain, saat kita berkarya gitu, itu yang nonton kan orang lain. Ini masukan ya, gue juga harus terima ini. Kan yang nonton itu orang lain. Orang lain namanya nonton, itu kan pengen nonton yang wah gambarnya bagus, suaranya bagus gitu. Kalau orang nyaman, enak nontonnya, dia bakal nonton lagi, bakal subscribe, bakal tombol loncengnya dijegugin gitu. Itu sih masukan yang bagus. Gue bukannya anti masukan, bukannya anti ini gitu. Idealisme itu ada tetap. Gue pengen buktiin bahwa dengan alat sederhana gue bisa buat konten gitu. Gue bahkan kadang-kadang ngikutin ego. Nah, lo mau nonton kayak mau enggak, ini cara gue, ini the way gue gitu. Kalau lo suka, lo tonton, lo nggak suka, lo skip aja, cari aja channel yang lain. Gue egonya begitu juga gitu kan. Gue juga punya ego juga, cuman kadang-kadang kita harus mengalahkan ego kita gitu. Karena penonton udah subscribe, tentu pengen dapat tontonan yang bagus, dapat suara yang nggak sakit, yang nggak wah kresek-kresek suaranya. Gue juga suka tuh sering dapat kayak gitu. Gue minta maaf banget, ini gue reveal ya, maksudnya gue ungkapkan hari ini nih di konten ini. Nah, ini iPhone pertama kali, gue juga nggak tahu iPhone berapa, pokoknya ada Promax mah buat sakit itu perut ya. Ini Promax gitu ya, Promax, pokoknya ini Promax kata anak gue nih. Gue waktu awal pakai ini buat konten acara 60S di Tanah Abang, di sebuah kafe di Tanah Abang. Gue diundang ke situ, gue pakai ini dan memang bener pas kafenya di atas ada tangga-tangga, ini nggak goyang gitu, nggak gambarnya nggak ngayun gitu, tapi smooth banget. Ini pertama, walaupun gue gaptek, begitu ininya gue buka nih, cangkangnya nih gue buka nih, begitu cangkangnya gue buka, gue kan kebalik nih, terus tahu-tahu ininya nih, ini cangkangnya ada di bawah. Pas masuk, wah iPhone gue hitam, gambarnya hitam, nggak ada gambarnya gitu. Gue udah panik aja. Sama teman gue sih hampir dicipokain juga tuh sama temen gue, sama manual scooter. Wah bang, ini bukan iPhone ini HTC katanya gitu. ini iPhone KW nih, udah gue bayarin aja deh tukar spare part Vespa. Untungnya yang ngebeliin anak gue, jadi gue tahu anak gue nggak mungkin nih ngebeliin bapaknya yang nggak bagus ya kan. Masa mau bikin cengin bapaknya kan, gue nggak percaya tuh sama Bang Bet loh. Kira HTC, habis gara-gara gambarnya nggak taunya ketemu tuh sama salah seorang tuh anak mana lagi pacaran berdua. Bang Eman, dia pakai iPhone tapi yang iPhone yang di bawah ini. Dia bilang, Bang Eman, itu cuma itunya doang, itu kebalik, cangkangnya kebalik, apa sih namanya, casingnya kebalik bang. Oh iya katanya, kebalik, kira nyala lagi dia. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini itu ini ada mic-nya. Ini ada colok bukan ini. Pokoknya ini colokin ke sini ya. Ini colokin ke sini. Nah, ini yang kebajunya sini yang ngomong-ngomong halo gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi sekali lagi gue nggak bermaksud nyombongin diri atau menunjukkan ini apa gadget gue gini gue kagak, gue enggak banget, kagak. Sampai saat ini video ini tayang, gue masih pakai handphone Android yang enggak bagus-bagus amat gitu, yang biasa aja. Konten ini perlu gue bikin buat penyemangat buat teman-teman yang baru berkonten. Yuk berkonten aja. Gue mungkin belum bisa ngebuktiin apa-apa gitu, tapi lewat konten ini gimana ya, kepuasan batin gue udah dalam lewat berkonten ini, atau janji-janji gue lewat berkonten ini satu persatu sudah terrealisasi dengan ini gitu. Contohnya aja yang jelas, pertama itu buat konten kreator, lu bikin konten ini salah satu motivasinya nggak bisa dipungkiri,
ini adalah pasti dari YouTube pengen berpenghasilan. Bener nggak? Gue yakin itu. AdSense yang pertama-tama. Jadi dari YouTube ini alhamdulillah udah. Cuman teman-teman juga nggak usah terlalu berharap, wah dari YouTube bakalan gede nih, bakalan jadi kayak Atta Halilintar atau apa segala macam YouTuber itu. Nggak semanis itu cuy. Nggak semanis itu. Usaha yang lo harus tekun, harus bikin. Ibarat channel nih, ibarat channel TV, itu lo harus konsisten. Tayangnya tuh harus konsisten. Tayangan lo. Hanya gue juga sekarang lagi nggak konsisten nih. Hanya dengan ini gue mengingatkan, dengan harapan mengingatkan, ngasih tahu, sharing ke teman-teman, sekaligus mengingatkan diri gue nih supaya yuk konsisten lagi bikin gitu. Tapi yang pasti saat teman-teman nih yang lagi rintis udah masuk 1000 subscriber atau sekarang malah 500 ya yang gue denger ya, dan 4000 jam tayang, itu teman-teman udah bisa mengajukan Google AdSense-nya dan sudah bisa berpenghasilan dari YouTube teman-teman gitu. Di luar itu teman-teman juga mungkin bisa cari sisi positifnya lain lagi. Jadi teman-teman gak sekedar semata dapat AdSense saja, cari AdSense, tapi teman-teman cari keberkahan, cari sharing knowledge-nya nih. Bahwasanya dengan teman-teman sharing knowledge atau berbagi kebiasaan atau ilmu yang teman-teman punya, itu bisa jadi ladang amal, ladang pahala buat teman-teman. Banyak konten-konten yang membawa manfaat, banyak konten-konten yang mencerahkan, yang memotivasi. Walaupun banyak juga konten-konten yang kalau menurut gua cuma konten-konten candaan aja, konten-konten ketawa-ketawa, konten-konten prank-prank gitu. Nah teman-teman mau masuknya di genre mana nih? Mau masuknya di segmen mana? Gitu. Semua punya apa namanya ya? Punya penonton, punya penggemarnya masing-masing. Ada juga yang berat, ada yang santai gitu. Nah teman-teman di mana? Kalau menurut gua apapun itu teman-teman tekunin aja, nggak usah mikirin gadget apa segala macam. Gua sampai saat ini juga nih nggak gue pakai. Jadi buat teman-teman, gue terima kasih banyak udah bang pakai mic, bang pakai jangan goyang-goyang gambarnya. Gue bukannya nggak menghargai teman-teman gitu. Gue ada janji yang belum terpenuhi sampai di 100.000 subscriber itu. Ada iklan, kita berbagi iklan. Nggak pecel. Kita seruput lagi aja ya. Gue lagi pengen ngeteh nih, tehnya sedap banget nih. Teh ranjak ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau seandainya suaranya jauh, suaranya nggak deket, bukannya gue nggak mau pakai mic, gue memang ya itu dia, gue belum waktunya sebenarnya. Tapi gue akan tetap pakai deh, karena gue udah nggak terlalu kayak dulu. Gue harus bener teman-teman. Di satu sisi kita punya target itu bagus, gue harus sampai titik itu, tapi di satu sisi kadang-kadang itu melelahkan. Kadang-kadang kita perlu ngopi atau ngeteh, kita mundur sejenak, kita santai. Atau mungkin kita rokokan sebentar, ya kan? Jadi relax aja. Walau kita mungkin pilihan sedang menyampai satu titik itu, mungkin bisa kita berlari, atau mungkin bisa jalan, atau mungkin bisa ngesot. Yang penting kita sampai tujuan. Nah pilihannya teman-teman di mana gitu. Kalau mampunya cuma jalan, ya jalan aja gitu. Paling enggak setidaknya masih ada pecel lagi cu. Masih ada pecel lagi nih. Paling enggak so far nih gue, walaupun gue belum, paling gue udah ngasilin deh gitu. Mungkin gue belum puas gitu ya, belum sampai titik yang gue tuju gitu, yang gue sampai gitu. Cuman gue sampai sini aja gue udah bersyukur banget gitu. Teman-teman peduli gitu.
lo kalau nggak peduli lo nggak bakal nginfoin bang, ngasih masukan gitu. Hanya dengan masukan-masukan itu gue terima banget, terima kasih banget gitu. Walaupun sebenarnya gue nggak melakukan itu karena ada satu dan lain hal. Kayaknya itu aja deh ya teman-teman ya. Semangat terus buat teman-teman yang baru berkonten gitu. Terus tulis aja nih di kolom komentar, kira-kira konten-konten Vespa apa lagi yang baru-baru nih yang kira-kira teman-teman pemirsa kudu tonton. Tulis aja di sini, nggak apa-apa. Gue orangnya cihuy, gue jadi nggak khawatir gitu bersaing. Wah, channel ini enggak. Lu channel baru, lo mau berkolaborasi dengan gue pun welcome. Selama gue waktunya ada, gue bisa, ayo. Gue banyak dimudahkan oleh orang-orang, jadi gue juga akan memudahkan orang-orang. Itu rumus ya. Kalau lo mempermudah orang, insya Allah jalan lo juga akan dipermudah. Bukannya gue so wise atau so bijak, tapi emang begitu rumusannya gitu. Intinya kalau kita bisa mempermudah orang, permudah orang. Kalau kita nggak bisa mempermudah, kita jangan mempersulit. Dari gue itu aja sih ya teman-teman ya, yang bisa gue sharing hari ini. Jadi apapun gear lo, apapun gadget lo berkonten aja. Lo nggak usah mikirin, bang, gue belum punya nih bang, ini gimbal, stabilizer, belum punya mic, belum punya handphone yang cakep, yang ini segala macem. Yang lo punya apa? Lo berkonten aja. Lo nggak punya tim, lo mah enak bang, ada tim, ada gini, lo sendiri juga bisa. Gue sekarang sendiri, sekarang lagi sendiri gue. Lagi nggak ada orang, pakai tripod doang, gue taruh, cep, udah. Sediain rokok, sediain korek, seruput. Enjoy. Oke teman-teman, dari gue itu aja. Mudah-mudahan tayangan singkat ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang baru mau mulai atau baru ngerintis untuk bikin konten, baik konten pervespaan ataupun konten apapun. Gue rasa ini relate ya. Jadi yang penting mulai aja dulu, lakukan aja dulu. Insya Allah pasti sampai apa yang teman-teman harapin, apa yang teman-teman cita-citain gitu. Gue Eman Vigano di Rasti Garasi. Kalau kalian suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan deh di subscribe. Tombol loncengnya jangan lupa, dijegugin aja. Ciao.